Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hasanah dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, SMP Islam Kita Nuansa. Di sini pada pendampingan pendampingan individu 5 telah hadir Ibu Indi Pujiati dan juga Ibu Susilawati, rekan sejawat saya yang sangat baik hati. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melakukan coaching pada pendampingan 5 ini kepada Ibu Susilawati. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ci, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Apa sih Bu Ci tadi dari mana nih? Saya habis ngajar menurut dari kelas 9-16. Oke, dari kelas 9-16. Nah, Bu Ci dengar-dengar kan ada permasalahan yang Ibu Ci hadapi ya. Katanya mau dibicarakan nih kepada saya nih. Apa sih Bu kalau boleh saya tahu? Iya benar, jadi saya sih nyebutnya bukan masalah ya, unik lah gitu, unikan kelas gitu. Kayak contohnya tadi di kelas 9-16 ini kan sudah menjadi kakak kelas ya paling tinggi di SMP gitu kan, udah mau lulus gitu. Dia punya adik kelasnya 2 gitu. Cuman keunikan di kelas ini tuh yang mau saya obrolin sama Bu Nur nih terkait adab dan kedisiplinan siswa Bu Nur. Gitu. Ada anak yang memang adabnya itu gimana ya, saya bilang kurang sih ya saya juga nggak enak bilang kurang nih, cuman belum maksimal gitu adabnya. Seorang siswa tuh kurang banget gitu adabnya. Dan untuk kedisiplinan siswa ya, sedikit keunikan di kelas itu memang ada tentang kedisiplinan di pembelajarannya gitu Nur. Itu tujuan Bu Ci mengutarakan ya tentang permasalahan yang ada di kelas yang Bu Ci hadapi. Kira-kira menurut Bu Ci itu indikator siswa yang tidak beradab itu, yang kurang beradab itu seperti apa sih Bu Ci? Kalau menurut saya sih banyak faktor ya Bu Nur. Salah satunya mungkin faktor di rumah. Kebetulan yang saya tahu si anak ini tuh orang tuanya dua-duanya kerja. Saya juga tidak menyalahkan orang tuanya yang bekerja ya gitu. Bukan itu yang saya soroti gitu. Kalau padahal di rumah juga banyak, ada neneknya, ada saudara-saudaranya deket gitu kan. Mungkin itu hanya menjadi salah satu alasan aja sih. Itu kan yang saya dengar gitu ya. Kurangnya perhatian sih. Padahal orang tuanya sangat perhatian, dia bilangnya gitu. Kata wali kelasnya gitu setelah saya tanya gitu. Cuman menurut saya bukan hanya tentang itu saja ya, memang mungkin kurang kebiasaannya juga gitu, karena terhadap yang lebih tua gitu, menghargai yang lebih tua gitu. Jadi bukan sekedar faktor orang tuanya aja, cuma karena kebiasaannya juga gitu. Kebiasaan ya. Nah itu tadi indikatornya sudah Bu Ci utarakan ya tentang siswa tersebut ya kurang disiplin dalam kelasnya ya, terutama di pembelajaran Bu Ci. Nah kira-kira apa sih itu yang menyebabkan siswa itu seperti itu Bu Ci? Kira-kira Bu Ci tahu atau tidak? Kalau yang tentang adab sih yang tadi saya bilang ya, mungkin karena tidak terbiasa. Terus kalau tentang yang siswa yang kurang disiplin itu mungkin dia jenuh sama pembelajaran saya gitu kan. Mungkin dia pengennya metode pembelajarannya itu nggak gitu-gitu aja gitu kan. Kayaknya mungkin saya memberikan metodenya yang lain gitu. Itu untuk yang siswa yang kurang disiplin itu, karena kurang disiplin itu dia sering keluar kelas, kadang juga ada yang ketahuan suka makan permen, cuma satu orang sih ya, cuman kan kadang suka mengganggu ya gitu kan. Bikin kalau kata saya, kalau kamu mau makan permen bagi juga teman-teman ya, sama ibu juga dibagi biar kita makan bersama aja gitu di kelas gitu kan. Ya diem aja gitu Itu ya Bu Ci ya. Nah kira-kira Bu Ci apa sih rencana Bu Ci nih terhadap siswa tersebut gitu agar merubah siswa tersebut tuh apa rencana Bu Ci? Kayaknya saya sih rencananya di Bodor itu yang siswa yang ada yang masih perlu ditingkatin itu, saya pengen berkolaborasi nih ngajak semua guru gitu kan, untuk sama-sama kita apa ya, cari apa metode yang paling baik gitu biar anak-anak yang adabnya belum maksimal tuh bisa lebih baik gitu.
Terus untuk yang siswa yang kurang disiplin di kelas tadi, saya pengennya dari saya dulu nih, saya nggak mau menuntut siswa yang harus sempurna gitu kan. Siapa tahu memang pembelajaran itu kurangnya di kita gitu. Pengen mengubah metode pembelajarannya dulu gitu. Saya cari metode pembelajaran yang paling baik, yang paling menarik gitu. Biar dia juga tertarik dengan pembelajaran yang saya sajikan. Betul. Jadi membuat rencana pembelajaran yang baik untuk siswa tersebut ya Bu Ci. Iya betul. Nah, mudah-mudahan ya Bu Ci ya akan terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira kapan Bu Ci akan laksanakan? Pengennya sih insya Allah saya akan laksanakan di pekan depan Bunur, karena kan ini sudah akhir pekan, jadi bertemu lagi dengan kelas tersebut di pekan depan gitu. Secepatnya Ya, ya. secepatnya Bunur. Oke. Kira-kira indikator ketercapaian yang Bu Ci harapkan itu berapa persen ya Bu Ci dari tadi yang Bu Ci harapkan? Dia sekarang udah 50% ya, karena kan sebagian anak juga bisa mengikuti, tinggal yang belum mengikutinya aja. Pengennya sih sudah 90%, walaupun pengennya lebih lagi 100% gitu. Cuman kan butuh proses dan tahapan-tahapan yang benernya. Semoga aja bisa 99%, tapi ya 90% itu saya udah bersyukur. Ya, mudah-mudahan ya Bu Ci Ya. juga bantu doa. Ya, amin. Dan juga membantu juga nanti mereka dalam berkolaborasi ya Bu Ci. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita nih kesimpulan apa yang Bu Ci ambil gitu ya dari percakapan coaching kita tentang solusi dari permasalahan siswa Bu Ci. Jadi kalau yang saya simpulkan sih, setiap kelas tuh punya keunikannya masing-masing ya Bu. Setiap anak juga punya keunikannya masing-masing. Kita nggak bisa meminta untuk setiap kelas tuh menjadi sempurna, atau setiap anak tuh menjadi sempurna harus mampu dengan pembelajaran yang kita berikan gitu kan. Itu punya fasenya masing-masing gitu kan. Setiap anak punya prosesnya masing-masing. Dan untuk adab, saya pengen ke anak-anak tuh lebih tinggi adab daripada ilmu. Baik Bu Ci, terima kasih dari statement yang Bu Ci sampaikan ya. Berarti kesimpulannya Bu Ci ingin anak itu berubah lebih baik lagi, jadi adabnya lebih baik ya dibanding ilmu. Ya memang orang yang beradab itu sudah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Ya, terima kasih banyak Bu Ci atas waktunya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Indi selaku pengamat observasi pada kali ini. Silakan Bu Indi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses coaching antara Bu Nur sebagai coach dan Bu Ci sebagai coachee berlangsung dengan lancar ya. Dan di sini berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang saya lakukan, ada 3 hal berdasarkan indikator. Yang pertama itu kemitraan, di mana di sini tadi Bu Nur sudah menggali apa yang menjadi permasalahan terkait tujuannya, dan Bu Uci sebagai coachee juga sudah mengutarakan bahwa di situ terdapat siswa yang dari kedisiplinan dan adab ya. Nah, kemudian juga di sini secara proses kreatif percakapan sudah dilakukan secara 2 arah. Tadi juga Bu Nur sudah menggali apa yang di rencana-rencana yang disampaikan oleh coachee ya, dan sudah sesuai dengan alur tirta dan tujuan. Terus juga ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya, sampai kepada ke action plan-nya kapan. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi. Tadi Bu Nur juga sebagai coachee sudah berperan untuk mendukung, mendengar, dan bertanya melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta sampai kepada kesimpulan yang disampaikan oleh coachee. Oke, baik, demikian hasil observasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indi. Terima kasih juga Bu Ci sudah meluangkan waktunya pada pendampingan 5 ini. Oke, terima kasih semuanya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.